Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Maria Paulina, dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho yang biasa kita sapa dengan nama Romo Nuk. Halo Romo, apa kabar? Halo sahabatku Ibu Maria Paulina, kabar baik? Puji Tuhan, Romo selalu sehat. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Nuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu, juga berkat hari ini. Engkau menyapa kami lewat sabda-Mu, Engkau menyapa kami lewat pengalaman-pengalaman hidup kami pada hari ini. Ya Bapa, bantulah kami untuk terus menemukan Engkau kapanpun dan dimanapun, sehingga hidup kami ada terus terarah kepadamu, menatap Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Senin tanggal 26 November 2018 merupakan pekan biasa yang ke-34. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Kitab Wahyu bab 14 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 4b sampai dengan 5. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Kitab Wahyu bab 14 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 4b sampai dengan ayat 5. Aku Yohanes melihat, sungguh Anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Pada dahi mereka itu tertulis nama anak domba dan nama bapanya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tiada terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan.
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Nuk akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani. Nah, Romo, dalam segmen pertama ini, pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan sebagai awal permenungan kita di hari ini? Ya, menurut saya, lewat bacaan dari kitab Wahyu ini kita diingatkan bahwa kita ini sudah ditebus. Dengan beberapa kali diingatkan tentang anak domba, berarti itu kan mengingatkan tentang Yesus yang menebus kita. Maka di sini ada ajakan bahwa kita diajak untuk bersukacita karena kita adalah orang-orang yang ditebus. Lalu contohnya sebagai orang yang ditebus adalah kalimat yang terakhir itu, yaitu dalam mulut mereka tiada terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi kita harus menampilkan diri kita sebagai orang-orang yang ditebus, yaitu marilah kita jangan sampai melakukan dusta, melakukan sesuatu yang bercela. Itu kira-kira pokok pikirannya. Dan dari Mazmur tanggapan, itu sebenarnya sesuai. Jadi sesuai bahwa kita diajak untuk mencari wajah Tuhan. Untuk menemukan wajah Tuhan di mana-mana dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari dengan kesadaran penuh bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Nah, sebagai orang yang tebus itu, kita itu menjadi satu kawanan umat Allah yang berjalan bersama, terus-menerus mencari wajah Tuhan, menjadi kawanan yang bersukacita, dan kawanan itu adalah kawanan yang sedapat mungkin itu tidak berdusta dan tidak bercela. Ya. Gitu. Nah, Romo, di sini ada yang ingin saya tanyakan, Romo, ya. Di ayat 1 ini ada jumlah, Romo. Ya, ada jumlah. 144.000 orang. Apakah ini menampilkan apakah memang jumlah segitu atau bagaimana maksud dari jumlah ini, Romo? Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya itu ke Yerusalem. Dan saya beruntung karena
yang menjelaskan tour leadernya itu orang Yahudi benar, Israel Yahudi. Sehingga untuk soal angka-angka ini, mereka kan kitab Taurat itu dibaca benar dan dipelajari benar, juga angka-angkanya, kitab bilangannya juga dipelajari benar. Jadi angka ini buat mereka itu memang bermakna gitu ya. 144 itu bermakna ya, bisa jadi begini, bisa jadi 12 kali 12 gitu kan. 12 itu kan ya suku-suku Israel, 12 suku Israel. Nah, makanya juga ketika Yesus memilih rasulnya 12, saya rasa juga karena Yesus tuh punya apa ya? Punya ya sejarahnya, dia kan sejarah juga, dia orang yang ahli dalam kitab suci. Bahkan si tour leader saya ini orang Yahudi Israel ini mengatakan Yesus tuh sebenarnya bukan main-main, dia tuh sebenarnya juga tokoh, dia juga orang Farisi, tapi juga orang Farisi yang juga punya level yang nggak main-main. Dia Tauratnya jago, tapi dia juga masuk ke dalam level imam yang levelnya adalah level yang tinggi. Nah, makanya kalau sedikit masuk ke dalam bacaan Injil di mana Yesus itu bisa nongkrongin peti persembahan, kan nggak main-main. Orang yang bisa deket-deket dengan peti persembahan, deketin sih itu nggak main-main loh. Jadi Yesus ini bukan orang main-main, dia ngerti banget kitab-kitab, dia ngerti banget Taurat, sehingga soal angka, soal 144 yang artinya 12 kali 12 itu juga menunjukkan bahwa itu ada dari seluruh suku, semuanya istilahnya gitu. Nah, itu yang saya rasa mau diungkapkan dari kitab Wahyu ini, bahwa istilah sebenarnya ini seluruhnya, seluruh umat Allah. 12 kali 12. Angka 12 itu angka kawanan yang menunjukkan bahwa semua terwakili di sana. Begitu. Saya rasa itu dari situ angkanya itu. Dan juga kita baca itu setidaknya 3 kali loh diungkapkan. Dan itu waktu saya belajar kitab suci, saya ingat sekali itu. Salah satu yang mengajar saya adalah Bapak Stefan Lex. Dia mengingatkan, kalau ada sesuatu yang diulang lebih dari 1 kali, bahkan jadi 3 kali, itu adalah angka yang penting. Nah, dan menurut saya angka penting di sini adalah untuk menunjukkan bahwa segala suku semuanya itu ikut serta di sini, diwakili oleh angka 144.000 orang ini. Begitu. Iya. Dan di sini juga ada menyanyikan suatu nyanyian baru. Nah, nyanyian baru ini seperti apa ya, Romo ya? Nah, kita mesti tanya sendiri ke dia nih. Maksudnya nyanyi yang baru, atau memang nyanyian sesuatu yang baru, atau yang baru dinyanyikan? Nah, itu Romo. Nah, setidaknya kalau ini diungkapkan oleh Yohanes, aku Yohanes, setidaknya buat Yohanes dia belum pernah dengar itu. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, berarti belum pernah dengar. Mungkin ya kalau itu adalah lagu-lagu pujian, lagu-lagu yang apa ya, entah itu Mazmur, entah itu apa, dia belum pernah dengar yang ini nih. Tapi sesuatu hal yang ya, misalnya begini, kalau misalnya kita penggemar lagu rock gitu ya, ini lagu rock nih, tapi ini baru nih gitu. Nah, itu juga mungkin seperti itu. Jadi ini lagu pujian nih, ini kayaknya Mazmur nih, tapi aku belum pernah dengar sesuatu hal yang baru. Nah, bahwa dia bisa mengenali itu suatu lagu, berarti kan dia sudah pernah dengar bahwa itu lagu, bahwa itu baru, bahwa itu mungkin menunjukkan bahwa
ya memang ada kesinambungan, tapi ada juga ketidaksinambungan bahwa itu baru, belum pernah dia dengar. Nah, jadi ya mungkin itu yang ingin diungkapkan dengan lagu baru itu, bahwa ya ini lagu, sesuatu hal yang mungkin sesuatu hal yang pujian, entah sesuatu yang ilahi, suatu hal yang sakral gitu ya lagunya. Ini lagu, tetapi lah ini baru nih, belum pernah dengar. Nah, yang ada unsur samanya, ada unsur beda, yang saya rasa ini yang mau diungkapkan dari nyanyian baru itu. Tapi nyanyiannya apa? Ya itu seperti saya bilang tadi, tanya sendiri sama Yohanes, saya juga nggak dengar waktu itu. Mungkin kalau zaman dulu udah ada YouTube, bisa juga kali ya diperdengarkan gitu. Oh, ini lagu barunya gitu. Di sini juga mereka orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi, yang 144.000 orang ini ya Romo ya. Dan di sini juga ya seperti Romo tadi bilang, mereka tiada terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah di sini juga ada kurban-kurban sulung nih Romo. Di ayat 4b ini Romo, mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Bisa tolong dijelaskan Romo? Ya. Kalau kurban sulung itu kan memang Yesus itu, jadi kita akhirnya masuk ke dalam Injil ya, ke dalam kisah perjanjian lama, bahwa Yesus itu kan sering diungkapkan dia itu dibanding kurban-kurban yang lain. Kalau kurban yang lain kan beda. Yang sering terjadi kan bahwa misalnya kurban-kurban yang standar ya, kurban sebelum Yesus, misalnya ini aja deh, misalnya kurban siapa ketika mau mengorbankan anaknya Ishak dan siapa? Ismail, siapa bapaknya? Abraham ya. Dia disuruh mengorbankan, tapi kan yang dikorbankan bukan dirinya, tapi anaknya atau orang lain, atau domba atau ternak atau apapun, bukan dirinya sendiri. Nah, beda dengan anak domba ini. Kenapa diungkapkan bahwa adalah kurban sulung? Dia menjadi contoh yang pertama-tama bahwa yang berkorban, yang dikorbankan adalah dirinya sendiri. Jadi kan dia sekaligus sebagai imam, dia pun sekaligus sebagai kurban. Nah, kurban sulung, karena ini sebenarnya kan contoh. Dan kalau kita melakukan ekaristi gitu, kurban itu kan kembali kepada kurbannya Yesus itu. Jadi kita ketika setiap ekaristi itu kan kita mengenangkan peristiwa anak domba itu, kurban yang itu loh, yang kurban si anak sulung itu loh. Nah itu kita diingatkan kembali ke sana. Dan itu terus kita harus terus terarah ke sana, karena itu cuma kurban itulah yang menebus kita semua kan. Kalau kurban-kurban yang lain kan enggak. Kalau kurban-kurban yang lain kan cuma paling ya menebus, bukan menebus ya, itu kan semacam kadang-kadang kurban pada zaman dahulu kan itu semacam sogokan gitu kan ya. Misalnya kalau ada gunung meletus, kita sogok dengan kurban apa, zaman-zaman dulu kan begitu, dengan sapi atau apa gitu kan. Nah, kalau kita nonton film-film kan juga begitu. Di suatu puncak gunung mana yang ada laharnya, dikurbankan misalnya anak gadis yang masih perawan gitu kan, untuk nyogok supaya alam atau yang maha kuasa itu enggak marah gitu kan. Kurban yang waktu itu lebih kurban yang sogokan, tapi supaya aku selamat ya. Jadi misalnya supaya aku selamat, aku mengorbankan Bu Paulina. Nah, tapi kalau yang ini Yesus supaya kamu selamat, aku yang mengorbankan diriku, kan beda, dibalik ya. Nah itu yang saya rasa itu saya rasa bisa dianggap sulung juga, karena
itu mengubah cara berpikir. Iya. Selama ini kan yang dikurbankan orang lain. Atau juga misalnya gini, seperti Yesus kan juga raja ya. Iya. Raja. Nah, tapi rajanya ini kan kalau kita main catur, kalah kalau rajanya mati, tapi kan harus belakangan. Biasanya pionnya dulu, anak buahnya dulu, sampai raja kepepet baru mati. Tapi kalau caturnya itu catur percaturannya Yesus, rajanya mati dulu, rakyatnya selamat. Nah, itu bedanya sebenarnya. Dibalik entah itu. Jadi memang anak domba ini, Yesus ini mengubah cara berpikir bahwa yang namanya kurban anak domba yang diungkapkan ini, anak domba adalah Yesus sendiri ya. Jadi kalau kita memang pasti tahu lah, karena kita ngerti tradisi kurban persembahan dalam gereja Katolik, minimal kita tahu kalau disebut anak domba itu pasti Yesus. Tapi kalau orang yang nggak tahu tradisi kitab suci Kristen Katolik nyebut anak domba, mungkin ada yang nyebut itu cempe anak, iya kan, oh iya kayak begitu. Jadi domba-domba benar-benar, padahal yang dimaksud ketika nyebut anak domba itu adalah Yesus. Jadi seperti analogi ya Romo ya. Iya, jadi, betul. Kalau orang yang tidak mengerti benar-benar secara fisik ya Romo ya. Betul. Nah itu yang saya rasa juga kita sekarang ada banyak merek kan yang menunjukkan itu. Misalnya beliin odol dong gitu. Padahal odol zaman dulu itu merek dari pasta gigi. Ya kan? Kalau zaman sekarang kalau mau minum, aku minta Aqua dong gitu. Aqua padahal merek. Sama nyebut anak domba Yesus sebenarnya. Jadi anak sulung di sini ya, kurban sulung di sini adalah kurban dari Yesus sendiri ya Romo ya. Jadi sudah identik dengan itu anak domba, Yesus kan anak sulung dan kita apa adik-adiknya ya. Ya nggak sih, kita adik-adiknya apa? Jadi kan kita kan diajak oleh Yesus bahwa menyebut Allah itu Bapa. Dan itu kan relasi Bapa dan Putra. Dan Yesus adalah putra sulung. Dan kita adalah putra-putri Allah juga. Tapi yang sulung adalah Yesus. Jadi kita adiknya. Iya, adiknya. Iya, betul Romo. Jadi Yesus itu kokoh kita. Iya. Kokoh kita ya Romo. Kokoh, ya betul. Baiklah Romo, tanpa terasa kita ini dulu ya Romo ya. Mau jeda sebentar? Boleh. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun bagi para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua perbincangan untuk pembahasan Injil nih Romo. Ya, betul. Tapi sebelumnya Romo, biar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih yang ketinggalan bisa mengikuti perbincangan kita kali ini, bisa tolong dipaparkan kembali apa yang sudah menjadi poin dalam segmen pertama tadi Romo. Iya, segmen pertama tadi kita bicara tentang kurban, yaitu anak domba. Yesus adalah kurban sulung dan Yesus itu membalik pemahaman tentang korban. Biasanya korban itu yang dikorbankan adalah bukan dirinya, tapi kalau Yesus sekaligus sebagai imam, altar, dan
kurban. itu sendiri. Ya, dan kita diingatkan bahwa kita ditebus oleh si kurban sulung ini, Yesus sendiri ini. Kita ditebus. Maka sebagai pribadi yang ditebus, kita diajak untuk menjadi pribadi yang berusaha untuk hidupnya tidak bercela, tidak hidup dalam dusta, supaya kita tetap menjaga kesucian kita sebagai pribadi-pribadi yang ditebus karena kurban anak domba. Dan kita diajak untuk terarah kepada Sang Penebus itu, terarah pada anak domba itu. Dan itu lalu ada kesinambungannya dengan bacaan Injil, ya. Kalau bacaan Injil itu bicara persembahan, ya. Kalau bacaan yang tadi kita dengar, yang kita dalami itu bicara kurban. Nah, kalau ini persembahan. Nah, kalau menurut saya memang persembahan itu lebih daripada kurban, ya. Karena kurban sekali lagi kalau tidak bicara anak domba, tetap yang dikurbankan adalah yang bukan dirinya. Itu satu. Dan yang kedua itu kebanyakan adalah kewajiban. Nah, Yesus nggak wajib mengorbankan dirinya. Jadi tapi dia mengorbankan diri dengan ikhlas. Ketika kurban itu disempurnakan dengan keikhlasan, itu menjadi persembahan. Nah, dan inilah yang diungkapkan dalam bacaan Injil ini, yang diungkapkan oleh si janda miskin ini, karena persembahan itu diberikan dengan keikhlasan. Nah, itu keikhlasan itu membuat nggak dihitung lagi angkanya. Yang diperhitungkan adalah keikhlasannya. Dan kalau kita mencermati ajaran-ajaran Yesus, itu yang utama, ikhlasnya itu yang utama dulu. Ikhlas itu menyempurnakan, bukan cuma persembahan, tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan baik kita. Ketika itu disempurnakan dengan keikhlasan, nah itu baru suatu persembahan yang membuat surga, dalam hal ini Yesus, memberikan pujian. Sehingga pujiannya adalah bahwa dia mengatakan bahwa kalau diungkapkan dari jumlah ini kecil, tapi diungkapkan dari keikhlasan, dia lebih banyak daripada yang lain. Karena keikhlasannya, nggak mikirin diri sendiri, ya kan? Dia lebih memikirkan untuk bahwa ini yang aku persembahkan adalah untuk Tuhan. Dan pasti menurut dia, walaupun sudah memberikan segala-gala yang dimilikinya dari kekurangannya, pasti dia merasa itu pun belum cukup buat Tuhan. Padahal sudah memberikan semaksimalnya dari kekurangannya, dia merasa itu pun pasti belum cukup buat Tuhan, karena berkat-berkat dari Tuhan itu lebih daripada itu. Bahkan yang dipersembahkan itu kan sebenarnya barang titipan. Nafas hidupnya pun barang titipan. Jadi secara totalitas begitu kan? Totalitas sebenarnya itu. Dan saya merasa yang sering diungkapkan oleh Yesus adalah totalitas. Kan kalau Mbak Paulina ingat kan, ngeri juga bahwa kalau mau ikut Yesus, dia harus membenci orang tuanya, membenci suaminya, istrinya, anak-anaknya, mertuanya, kan ngeri tuh kan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah totalitas. Totalitas yang penting. Bahwa ketika udah ada totalitas, lalu kemudian ya itu nanti kebawa sendiri. Makanya totalitas itu juga diungkapkan ketika Yesus mengatakan nih, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, dan maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu kan ada yang, nah itu. Nah memang kita dalam membaca kitab suci, membaca Injil, memang harus, kadang-kadang kan kita begini, beberapa hari yang lalu juga masih ada orang yang mengatakan, Romo, saya tuh kalau baca Injil tuh suka nggak ngerti, gitu. Terus saya bilang, bukan cuma kamu, saya pun sering nggak ngerti, ya kan?
Apalagi ketika mau menjelaskan tentang kalau mau ikut Yesus bencilah ini, bencilah gimana sih? Padahal Yesus ngajarin cinta kasih gitu kan. Misalnya Yesus pernah ngomong begini bahwa jangan dikira aku membawa damai ke dunia, aku membawa pedang. Kan kita juga bingung nih gimana sih kok nggak konsisten satu sama lain. Kita suka mengatakan Yesus Raja Damai, tapi Yesus sendiri dia bilang aku datang ke dunia untuk bawa pedang. Kan suka nggak konsisten. Nah nggak apa-apa, dibaca aja, nanti suatu ketika pasti ada pengalaman aha sendiri. Dan saya rasa itulah yang mendorong kita, siapapun walaupun nggak ngerti, coba baca kitab suci terus tiap hari, rutin baca kitab suci, walaupun nggak ngerti nggak apa-apa. Nanti suatu ketika akan ada pengalaman ahanya sendiri. Oh itu maksudnya. Apalagi kemudian disinari dengan bacaan-bacaan yang lain, lalu oh itu maksudnya. Nah lalu kemudian kita di sini kita tahu yang dimaksud oleh Yesus seperti yang tadi Mbak Paulina simpulkan, totalitas itu yang penting. Nah makanya kan juga gereja Katolik pun tidak berbicara soal perpuluhan, ya kan? Karena kalau buat kita totalitas itu bahkan lebih banyak dari 1/10, ya kan? Semuanya gitu sebenarnya. Karena itu semua kan milik Tuhan. Kita kan cuma dititipi aja. Masa kita dititipi terus kembaliin cuma 1/10, ya kan, hitung-hitungan namanya kan. Kalau dagang kita curang sama Tuhan tuh, dikasih 100 kita balikin 1/10, ya kan. Nah kalau ini si janda miskin ini malah luar biasa, seluruhnya karena dia sadar bukan cuma 1/10 dari itu, tapi semuanya itu milik Tuhan. Jadi nggak cuma 1/10, semuanya, totalitas. Nah, jadi kalau kita kaitkan bukan hanya uang saja ya Romo, bukan ya. Cuma uang, diri kita pun begitu. Betul. Seperti mungkin pelayanan gitu ya Romo ya. Jadi kita tidak menilai dari materi saja ya Romo. Betul. Dan saya rasa saya pernah dengar cerita dari tentang Bunda Teresa ya. Sudah menjadi santa sekarang ya. Ada Romo yang belajar dari Romo Indonesia, belajar ke sana ke Bunda Teresa gitu ya. Kenapa? Karena Bunda Teresa sendiri yang penting buat dia adalah bukan duitmu, tetapi kamunya gimana. Nah, jadi di sana itu dia sebenarnya lebih bagaimana kamu itu bisa menjadi orang yang menjadi utusan Allah, menjadi kaki tangan Kristus di dunia ini. Jadi dirinya dalam pelayanan itu diri. Jadi bukan cuma duitnya aja, tapi dirinya. Kadang-kadang kan kita suka mengganti waktu kita dengan uang, ya kan? Ya kadang-kadang begitu. Misalnya nggak punya waktu ke gereja, terus nyumbang gerejanya banyak, itu enggak. Buat Tuhan yang penting orangnya dulu, dirinya dulu. Baru sesudah itu ketika orang sudah bisa memberikan dirinya, lalu kemudian dia pasti nggak akan hitung-hitungan soal yang lain. Nah, tapi kalau memberikan dirinya aja hitung-hitungan, saya yakin lalu hitung-hitungannya juga ke bawah yang lain, lalu kemudian dikembalikan kepada Tuhan cuma 1/10-nya doang. Yang dikasih semua dikembalikan 1/10-nya doang. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita seperti yang Romo tadi katakan, artinya ada motivasi juga ya Romo, suka dibalik orang yang memberi itu ya Romo ya. Nah itu kayaknya bukan totalitas ya Romo ya, seperti yang Romo tadi katakan, hanya materi saja yang diberikan, seperti itu ya Romo ya. Ya makanya ke dalam misalnya kita melakukan perjamuan kudus ya, di mana yang dipersembahkan di situ adalah anak domba Allah, kita mengorbankan Yesus gitu kan, sang penebus kita dalam ekaris, dalam perjamuan di mana kita mempersembahkan tubuh dan darah Tuhan gitu ya. Lalu seluruh perjamuan kudus itu utamanya adalah
mengucap syukur atas berkat seluruh ekaristi. Jadi pertama-tama kalau kita diajak untuk merayakan ekaristi itu baru aja kita di mana di paroki kita sedang membahas tentang gimana sih tentang merayakan ekaristi gitu. Lalu diungkapkan misalnya ada salah satu anggota dewan yang mengatakan merayakan ekaristi setiap hari Minggu di gereja itu adalah salah satu dari 5 perintah gereja. Nah, lalu kita kadang-kadang lalu merasa wah ini perintah, wah ini kewajiban. Nah, itu yang kadang-kadang kita merasa sesuatu yang dimana kalau diungkapkan dalam Injil ini bahwa itu adalah persembahan syukur kita atas, kalau misalnya seminggu sekali ke gereja, persembahan syukur kita karena seminggu ini kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, itu yang kita persembahkan syukur kita. Tapi kemudian kalau kemudian ada berbicara soal kewajiban, lalu ini yang harusnya persembahan, yang harusnya itu dengan ikhlas, itu menjadi kewajiban. Terpaksa jadi. Nah, itu dia. Resiko dari kewajiban itu kan terpaksa. Padahal setiap ekaristi pertama-tama adalah ucapan syukur. Itu juga diajarkan oleh dalam Bapa Kami kan. Dalam Bapa Kami kita berterima kasih dulu, puji Tuhan dulu, mintanya baru belakangan gitu ya. Iya. Tapi kan kadang-kadang kita suka kebalik, minta dulu gitu kan. Harusnya kalau saya itu berbicara dengan cara berpikir manusiawi, kan sebenarnya begini. Misalnya saya mau rayu Ibu Pauline gitu ya. Saya kan harus ngomong baik-baik dulu tentang Ibu Pauline. Ya kan? Puji-puji dulu, terima kasih dulu ya kan. Puji tuh, terima, wah aku udah dapat ini, gua sesudah hati Ibu senang, baru keluar aku minta apa gitu kan. Nah, yang sering terjadi kan beda, kita minta dulu tapi kita lupa Tuhan udah ngasih apa aja ke kita. Ya kan? Yang dikasih Tuhan kita lupain, yang kita minta kita ingat. Itu yang sering terjadi kan begitu. Lalu hidup kita bukan hidup dalam ekspresi syukur, tetapi ekspresi minta. Ekspresi minta-minta gitu. Iya, jadi ekspresi berdoa kita kan ekspresi peminta-minta, ekspresi pengemis, itu yang sering terjadi kan. Ketika kita berdoa, ekspresi kita ada ekspresi peminta-minta. Nah, coba kalau mau menjadi peminta-minta, kita mesti acting nggak? Acting dong, sedih, nangis. Tampilannya nangis gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, itu jadi kemudian ketika kita beribadah, ekspresinya bukan ekspresi sukacita kan. Itu yang sering terjadi, pakai nangis-nangis di depan Tuhan. Emangnya kalau nggak nangis, Tuhan nggak tahu kita punya masalah, punya kesedihan, tahu kan? Ya, Tuhan tuh kan segalanya tahu ya, Romi. Tahu, tapi buat apa kita nangis-nangis lagi depan Tuhan? Tahu. Emang dikira ketika ngemis-ngemis gitu ya, lalu kemudian Tuhan lebih tahu? Enggak usah gitu pun Tuhan tahu. Tetapi cobalah kita bersyukur dulu bagaimanapun. Nah, saya belum lama ini mengalami peristiwa menurut saya menyentuh ya. Menyentuh begini. Ada orang yang kehilangan banyak tapi malah bersyukur. Nah, lalu kemudian buat saya ini yang menyentuh, lah ini kan ini juga apa istilahnya, ini semua aku dapat juga karena Tuhan. Jadi buat aku orang ini seperti orang yang kitab suci yang hidup gitu ya. Ya kadang-kadang kan misalnya kita kalau baca kitab suci misalnya tentang Ayub gitu ya. Ayub yang kehilangan sana sini gitu kan. Lalu kemudian bisa ikhlas menerimanya gitu. Nah, lalu saya tersentuh karena ternyata ada orang yang bisa seperti itu. Orang yang bisa ikhlas seperti itu. Lalu kadang-kadang kan
misalnya gini, aku nih aktif di gereja, ya, aku ikut sana sini, ikut pelayanan sana sini, terus kemudian istilahnya hartaku diambil, hartaku hilang, itu kan bisa jadi orang itu kemudian menyalahkan Tuhan, ya nggak? Bisa. Tuhan gimana sih, aku udah berbuat baik, aku aktivis, siapa sih di gereja yang nggak kenal aku, ya? Tapi kok aku diginiin? Dan aku ngelihat sendiri orang itu mengalami peristiwa itu dan dia nggak meninggalkan Tuhan. Dia tetap melayani, dia tetap setia gitu. Nggak banyak yang tahu dia mengalami hal seperti itu. Yang sering terjadi kan, wah, mutung lalu meninggalkan Tuhan, tapi ini enggak. Nah, dari sini aku merasa, wow, ada orang yang seperti itu. Ada orang yang benar-benar merasakan bahwa yang aku miliki ini miliknya Tuhan. Kalau istilahnya diambil, ya sudah. Ya sudah. Lalu ya paling kemudian dia belajar untuk mencari apa pesannya, apa maknanya, apa yang ingin diungkapkan Tuhan dari sini, apa berkat-berkatnya. Lalu kemudian mungkin ya, kalau saya sendiri, ya, saya nggak pernah kebayang bahwa saya punya harta sebanyak dia gitu ya. Tapi saya sendiri kalau gitu, saya bisa merasa bahwa kalau engkau jadi aku, ya, kau bisa tahu bahwa ada orang yang kepemilikannya ada di bawah kamu dan dia masih bisa bersyukur. Jadi mungkin kau sekarang sedang diajar Tuhan supaya jangan mengandalkan ini, andalkanlah Tuhan, gitu. Dan itu kan juga bagian dari sabda Tuhan ketika kita diungkapkan begini, karena ini bicara tentang janda miskin gitu ya, berbahagialah engkau yang miskin. Mungkin dia sedang diajar untuk bahwa jangan andalkan Tuhan, orang miskin pun bisa bahagia. Ya, bahkan dalam sabda bahagia kan orang miskin, orang yang berduka cita, orang yang orang ini dianiaya, berbahagialah, gitu kan. Nah, jadi ya ini pun menurut saya kenapa si janda miskin itu dipuji-puji, karena dia tidak mengandalkan hartanya. Dia mengandalkan, kalau kita masuk ke dalam konteks bacaan pertama tadi, adalah konteks bahwa kita ini sebagai orang yang ditebus oleh anak domba Allah, kita sudah bahagia. Jadi si janda miskin ini ketika dia menyadari bahwa dia sebagai pribadi yang ditebus, dia sudah bahagia. Nah, kebahagiaan itu diungkapkan dengan memberikan dari kekurangannya, karena dia sudah bahagia. Nah, jadi kita bisa belajar banyak hari ini lewat bacaan tentang kita sudah ditebus sebagai anak domba. Kita bisa belajar dari si janda miskin, bukan itu andalan kita. Andalan kita adalah Tuhan. Karena tanpa itu kita bisa bahagia. Tanpa itu kita bisa bersyukur. Bahwa kita masih diberi nafas saja, kita bersyukur. Ya, coba Mbak Pauline, punya uang 1 triliun tapi nggak bernapas, atau punya utang 1 triliun tapi masih bisa bernapas, pilih mana? Nggak pilih dua-duanya. Iya kan? Tapi ketika kita masih bisa bernafas, kita masih bisa punya harapan. Betul, masih punya harapan. Tapi ketika nggak bisa bernafas lagi, punya 1 triliun pun buat apa? Iya kan? Nah, itu harapan. Jadi si janda miskin ini yang ditemukan oleh Ibu Pauline, dia masih punya harapan. Karena dia masih punya Tuhan. Dan kita pun diajarkan, selama kita masih punya Tuhan, selama kita masih mengandalkan Tuhan, dan karena kita sudah ditebus oleh anak domba, kita masih punya harapan.
Nah, di sini juga sepertinya Yesus tahu dalam segala hal ya Romo ya. Ya. Kalau menjadi pertanyaan saya adalah, ini mungkin Romo bisa menjawab Romo. Di Ya, kalau ayat tidak 3. bisa menjawab, Bu Pauline yang jawab sendiri. Ya. Ini di ayat 3 nih Romo. Ya. Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah janda miskin. Tahu dari mana Yesus itu seorang janda miskin pula? Ya. Jadi di sini maksud saya Romo, jadi Yesus itu mengetahui segala hal sebelum apa yang kita katakan ataupun yang kita pikirkan ataupun yang kita apa ya Romo ya? Bisa jadi begitu. Tapi kan secara kasat mata pun Kelihatan. kita bisa ngelihat lah, ya. Kalau saya lihat Bu Pauline pasti nggak miskin, kulitnya aja ini bagus, berarti perawatannya tuh mahal, make upnya tuh mahal, kacamatanya tuh mahal gitu kan, lipstiknya mahal. Mungkin dari situ kelihatan, dari kulitnya yang keriput ini kurang perawatan ini misalnya. Jadi mungkin ekspresinya adalah ekspresi sukacita, tapi dari kulitnya yang keriput, dari bajunya yang mungkin lusuh, walaupun tidak bau, tetapi kayaknya dicuci tiap hari, maksudnya kotor, cuci, pakai lagi kering, ya kalau kering pakai, cuci kering pakai gitu kan kelihatan ya kayak begitu. Atau pakaiannya, atau juga karena Yesus ini kan juga tokoh ya, karena dia bukan orang sembarangan ya. Dia mungkin karena dia juga mungkin pengamat, dia juga sering lihat, bukan cuma sekali ini mungkin dia ketemu si janda ini. Apalagi kalau ngelihat dia janda miskin yang taat gitu ya, bukan cuma sekali, jadi dia tahu. Mungkin waktu itu kok bajunya sama, waktu itu pakai baju itu, sekarang pakai baju itu nggak ganti-ganti, misalnya kayak gitu. Jadi mungkin nggak harus so hebat dia bisa tahu segala-galanya tentang janda miskin, tapi mungkin dari penampilannya mungkin, atau juga Yesus gemes karena kalau yang lain-lain pamer gitu ya. Kalau itu mungkin dia lihat ini dia diam-diam mungkin sambil naruh juga mungkin duitnya koin gitu kan, terus naruh koinnya juga mungkin didekat-dekatin supaya nggak bunyi gitu kan, pelan-pelan. Mungkin kalau yang lain, kalau dengan yang banyak brek gitu kan, biar orang dengar breknya gitu. Bukan kincring lah kalau si ini, mungkin si janda miskin mungkin kincring ya kan, apa ini bluk gitu kan. Yang kayak begitu mungkin jadi Yesus langsung tahu, wah ini pasti kincringan nih kan. Ya jadi ya misalnya gini aja. Karena saya tinggal di Kelapa Gading gitu ya, misalnya kan saya kan dari dulu yang paroki-paroki sebelumnya yang seperti apa gitu kan, kita bisa lihat kalau Kelapa Gading kebanyakan persembahannya yang warna apa gitu kan. Kalau yang di paroki saya yang sebelumnya yang warna apa yang banyak kan kita tahu. Nah dari situ kan mungkin juga Yesus bisa ngelihat. Iya, jadi kalau saya sih nggak perlu ngelihat wah sehebat apa ya, tapi ya dari yang kasat mata saya rasa udah bisa melihat ini janda miskin gitu. Menarik sekali Romo perbincangan hari ini. Dan satu lagi Romo, bisa nggak Romo menarik benang merah sekali lagi Romo di antara bacaan liturgi pada hari ini? Ya menurut saya kita sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh anak domba, itu sudah punya segala-galanya. Nah kalau sudah punya segala-galanya, kita nggak merasa kekurangan. Seperti si janda miskin ini, dari kacamata orang lain, dia miskin. Tapi dia sendiri nggak merasa dia miskin. Dia nggak merasa dia punya kekurangan. Bahkan dia bisa memberi dari kekurangannya. Dan menurut saya itulah orang yang kaya. Orang kaya itu bukan orang yang punya banyak, tetapi bisa memberi banyak. Janda miskin ini memberi banyak. Kan beda.
kacamata kita mungkin dirubah, karena kita juga sudah dirubah soal kurban gitu ya. Kita sudah dirubah. Kurban itu bukan mengorbankan yang bukan dirinya, tapi kurban yang utama adalah mengorbankan dirinya. Nah, sekarang kaya pun kita dirubah. Orang yang kaya itu bukan orang yang punya banyak, tapi yang bisa memberi banyak, memberi seluruh dirinya, memberi apa yang dia milikinya. Itu orang kaya. Itulah kekayaan si janda ini. Dan dengan keikhlasan tadi yang Romo tadi katakan. Betul, dengan totalitas itu. Luar biasa Romo, di mana ikhlas juga kata Romo menyempurnakan perbuatan baik kita ya Romo ya. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita sudah di penghujung acara. Marilah sekarang kita sama-sama menutup acara ini dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan. Dan sebelumnya Romo, kita berdoa dulu untuk sebagai akhir dari acara ini Romo. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah ditebus oleh anak domba, oleh putra sulungmu, sehingga kami adalah orang-orang pribadi-pribadi yang terberkati, pribadi yang layak untuk bersyukur, layak berbahagia karena kami adalah pribadi yang ditebus. Ya Bapa, sebagai pribadi yang ditebus itu bantulah kami, bahwa kami adalah putra-putrimu, kami adalah pewaris kerajaan Allah, milikmu adalah milik kami. Bantulah kami sebagai pribadi yang bisa menunjukkan itu dalam hidup kami sehari-hari, bahwa kami adalah putra-putri Allah, dengan tindakan-tindakan kami yang tidak bercela, dengan tindakan-tindakan kami yang tidak berdusta, sehingga hidup kami adalah hidup sebagai putra-putri Allah yang ditebus, yang selalu memuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, seluruh hidup kita, sehingga kita bisa menampilkan hidup kita sebagai pribadi yang ditebus, sebagai putra-putri Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita
bagai bayang berlalu. Bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia. Harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great.
away.